menarik nih untuk diikuti perkembangan dinamika ke depannya. Kemarin desakan publik atas bebasnya Tom Lembong, ya kan, diaminin oleh presiden, ya kan. Nah sekarang nih desakan publik atas kasus, ya kan, dugaan ijazah palsu, apakah akan ditindaklanjuti, ya kan, oleh presiden. Dan bukan hanya ijazah palsu, tapi juga fufu fafa, ya kan. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Senin 4 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Udah beres nih ceritanya, Tom Lembong lah, kemudian apalagi Hasto lah, dan lain sebagainya macamnya. Netizen malah, waduh, menargetkan fufu fafa nih. Nah sekarang bola ada di tangan presiden nih. Yakin gak nih? Setelah pembebasan Hasto dan Tom Lembong, kemudian yang ditarget selanjutnya adalah fufu fafa. Seperti kita tahu lah, fufu fafa ini adalah akun Kaskus yang banyak mengunggah ujaran kebencian, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum jadi presiden, ya kan. Nah akun ini, fufu fafa ini disebut-sebut dimiliki oleh, diduga kuat oleh Gibran yang jadi Wapres sekarang. Hal itu lantaran pembebasan Hasto melalui amnesti menunjukkan nih, ternyata hubungan Prabowo dengan PDIP semakin mendekat. Jadi wajar dong kalau netizen minta supaya Prabowo, ya kan, menindaklanjuti supaya nggak ada hiruk pikuk lagi, ya kan, supaya nggak ada gaduh lagi, ya kan, usut yang namanya fufu fafa. Di sisi lain saudara, ternyata Jokowi merupakan pecatan PDIP, ya kan, dan hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati sudah banyak diketahui tidak baik-baik saja. Nah pada akhirnya ada semacam yang namanya kecerahan di dalam sistem politik versi Prabowo Subianto. Karena Presiden Prabowo mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada putusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi, ya kan, berskala 10 skala liter, ya kan, di Solo, ya kan. Karena bagaimanapun kita mengertilah, kita pahamlah dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong dipenjara. Apa karena dia mendukung kapitalis tuh? Kan kagak juga. Apa anti Jokowi? Kan gitu kan, bisa jadi kan. Balas dendam. Nah keputusan Presiden Prabowo untuk memberi amnesti dan abolisi kepada tahanan dalam tanda kutip, ya, diduga kuat politik, tahanan politik Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk sikap dari Presiden Prabowo dalam memahami hukum dan politik, saudara. Nah Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan PDIP, dan pada saat yang sama tentulah geng Solo akan kecewa, ya kan. Geng Solo siapa ya saudara? Lebih paham lah geng Solo itu siapa. Adanya kegundahan, kegelisahan, ya kan. Nggak bisa tidur nih dia, panik nih kayaknya nih. Apalagi ya, netizen publik tentulah gundah juga atas sikap Prabowo yang kerap menunjukkan penghormatan berlebih terhadap Jokowi, ya kan. Nah sekarang ini berbalik keadaannya, Jokowi yang panik, apakah begitu? Nah saat Presiden Prabowo menyempatkan sowan ke kediaman Solo, ya kan, sebelum hadir pada penutupan Kongres PSI di Solo, juga mengalami semacam pembelajaran politik, saudara. Ternyata dari kritik netizen, kritik warga negara, kritik bahkan dari asing tuh menunjukkan bahwa Presiden mendengarkan suara yang vokal untuk meminta supaya Presiden otentikan politik, supaya yang namanya Pak Hasto dan Tom Lembong itu yang diduga dikriminalisasi oleh rezim sebelumnya, ya kan, dibebaskan, dan akhirnya dibebaskan. Kita lihatlah bagaimana posisi Jokowi itu kan sekarang ini makin lemah. Bukan karena dilemahkan oleh kalkulasi politik, tapi dilemahkan oleh semacam perangai yang notabene karakternya memang seperti itu, pengen terus cawe. Jadi kelihatannya memang ada semacam kesadaran politik dari publik untuk menekan, dan tekanan itu pasti akan berlanjut kepada fufu fafa lah, kemudian berlanjut kepada ijazah palsu, kalau palsu kan gitu kan. Karena itulah saudara, menarik nih untuk diikuti perkembangan dinamika ke depannya. Kemarin desakan publik atas bebasnya Tom Lembong, ya kan, diaminin oleh presiden, ya kan. Nah sekarang nih desakan publik atas kasus, ya kan, dugaan ijazah palsu, apakah akan ditindaklanjuti, ya kan, oleh presiden. Dan bukan hanya ijazah palsu, tapi juga fufu fafa, ya kan, yang udah jelas-jelas itu, ya kan, terang-terangan banget, terang benderang, ya kan, menghina dengan kalimat kasar. Nah itu juga kalau ada kepemimpinan, dalam hal ini presiden, keteladanan. Kalau memang teladan, benar-benar keteladanan, harusnya objektif, bukan hanya sebelah tapi semua objektif. Nah keteladanan ini memang dibutuhkan dari sudut pandang Islam agar tidak tebang pilih. Nggak peduli kalau dia salah, mantan presiden kayak, mantan pemimpin kayak, atau apalah, anaknya presiden sekalipun, anak pemimpin sekalipun, kalau salah ya salah. Karena itulah keteladanan itu adalah kunci.
Keteladanan adalah pondasi. Ya bagaimana pemimpin apalagi presiden dalam sebuah memimpin ratusan juta rakyat ini. Nah tentulah keteladanan ini nanti akan diikuti. Karena ucapan, sikap dan kebijakan dan perilaku harus seimbang, harus sama. Bukan cuma ngomong. Nah sosok teladan di dalam Islam itu hanya pada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inspirasi semua umat Islam maupun non muslim, ya kan, inspirasi. Bahkan Michael Hart itu mengeluarkan buku peringkat pertama dalam hal keteladanan dan sosok yang paling berpengaruh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peringkat pertama. Michael Hart, orang kafir, mengakui nah keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan, ya kan, memimpin, kemampuan mempelajari analisa, kemampuan mempelajari ini dampaknya apa nanti begini, nanti dampaknya begini kalau begini, kalau begitu, sebagaimana yang dia ada di perjanjian Hudaybiyah kan Nabi SAW itu, walaupun para sahabat itu menolak, tapi kan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpin politik, ya kan, mampu memberikan keteladanan. Toh akhirnya sahabat yang menolak pun perjanjian Hudaybiyah akhirnya mengakui, wah begitu hebatnya, begitu cerdasnya Nabi SAW, ya kan. Nah dalam sistem Islam kafah, keteladanan ini merupakan harga mati. Keteladanan Nabi itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi, ya kan, oleh pemimpin manapun kalau mau jadi pemimpin. Nah keteladanan terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentulah keteladanan tidak akan muncul pada sistem bobrok kapitalisme ini, oligarki ini. Hanya ada muncul keteladanan yang tidak berat sebelah, tidak tumpang tindih, tidak tebang pilih, hanya ada di dalam sistem Islam kafah. Yuk sama-sama berjuang, panjang umur perjuangan, melanjutkan listinafil hayatil Islam, melanjutkan kehidupan Islam dengan memperjuangkan syariat Islam secara kafah, agar keteladanan yang benar-benar sosok seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat benar terwujud di negeri yang merdeka udah 80 tahun ini, yang harusnya jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masa diridhoi oleh kapitalis, diridhoi oleh oligarki? Kacau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.